wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati dari kelompok 8. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya, yakni Kevin Eka Putra, Abi Saibah, Tiara De Andini, Anissa Nandasari, Muhammad Torik, Hendria Olivsia. Kami di sini akan membawakan judul diskusi kami, yakni Manusia, Moralitas, dan Hukum. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Kevin Eka Putra. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah pengertian etika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata etika. Tapi apakah teman-teman tahu apakah etika itu? Jadi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata ethos, yang berarti watak atau kebiasaan. Etika ini berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Etika seorang manusia dapat dinilai dari interaksi manusia itu dengan lingkungannya. Jadi ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya tentang etika ini. Yang pertama ada Drs. O.P. Simorangkir. Ia mengatakan, etika adalah pandangan manusia terhadap baik buruknya perilaku manusia. Yang kedua ada Drs. C.G. Gajabla. Drs. C.G. Gajabla ini mengatakan bahwa teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya, sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia, disebut dengan etika. Dan yang ketiga ada Drs. H. Burhanuddin Salam. Menurut Drs. H. Burhanuddin Salam, etika ini adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Kevin Eka Putra. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Abi Sabia. Pada Abi dipersilakan. Etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif yaitu suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma-norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Abi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Tiara De Andini. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang kedua itu ada manusia dan moralitas. Moralitas dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Dalam istilah, moral dapat dipahami sebagai prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah, ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Moral terbagi menjadi dua, yaitu baik. Yang berarti segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Buruk, tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai perilaku yang buruk. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Moral dapat diukur secara subjektif dan objektif. Kata hati atau hati nurani memberikan ukuran yang subjektif. Adapun norma yang memberikan ukuran yang objektif, apabila hati nurani ingin membisikkan sesuatu yang benar, maka norma akan membantu mencari kebaikan moral. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Standar moral ialah standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap mempunyai konsekuensi serius. Didasarkan pada penalaran yang baik, bukan otoritas kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri,
tidak memihak dan pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Deandini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nandasari. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. 3. Manusia dan agama. Agama dalam secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap, di tempat, diwarisi turun-menurun. Kata din juga berarti menguasai, memudahkan, patuh, utuh, balasan, dan atau kebiasaan. Secara istilah, agama, din, religion adalah satu sistem kredo atau tata keimanan atau keyakinan atas adanya yang maha mutlak di luar diri manusia. Agama juga dapat diartikan sebagai sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggap maha mutlak tersebut. Dan agama juga dapat diartikan sebagai satu sistem norma yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan peribadatan termaktub di atas. Syarat-syarat yang menjadi pedoman agar suatu kepercayaan itu dikatakan sebagai agama adalah 1. Percaya dengan adanya Tuhan, mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidup umat-umatnya, mempunyai tempat suci, mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan, dan mempunyai hari raya keyakinan atau hari raya keagamaan. Unsur-unsur agama menurut para ahli yaitu kepercayaan, simbol agama, praktik keagamaan, pengamalan keagamaan, dan umat beragama. Fungsi agama bagi umat manusia itu yaitu sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan, merupakan tuntutan tentang prinsip besar atau salah, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman keberadaan, pengungkapan estetika, pedoman rekreasi dan hiburan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Karakteristik agama. Agama adalah suatu sistem ketuhanan terhadap suatu yang absolut di luar diri manusia. Agama merupakan sistem penyembahan dari manusia kepada sesuatu yang mutlak. Agama adalah situasi sistem norma yang menjadi pola hubungan manusia antara manusia atau dengan kata lain hubungan dengan ciptaannya yang absolut. Pada dasarnya, agama memberikan penjelasan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk berakhlak baik atau takwa dan berakhlak buruk atau fujur. Potensi fujur akan senantiasa eksis dalam diri manusia karena terkait pada aspek intrinsik, naluria dan hawa nafsu, seperti naluri, makan dan minum, dan rasa aman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Thorik. Kepada Saudara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Hukum dan moralitas. Pengertian hukum, Ahmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Hukum harus mencakup 3 unsur, yaitu kewajiban, moral, dan aturan. Diturunkannya ayat aturan hukum dan moral adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia pada umumnya, karena ini menyentuh agama secara umum. Muhammad Abid Al-Jabri membagi kemaslahatan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah kemaslahatan yang sangat mendasar, yang kedua adalah kemaslahatan untuk kelangsungan hidup, dan yang terakhir adalah kemaslahatan untuk mencapai kesempurnaan. Kemaslahatan mendasar adalah fondasi 2 kemaslahatan lainnya yang bisa
dikutip hajiyat dan tahsiniyat. Ada 5 hal yang dilansirkan sebagai kemaslahatan mendasar ini. Yang pertama adalah kemaslahatan jiwa. Ini merupakan kebutuhan sekarang. Dari kemaslahatan jiwa adalah tidak menyakiti. Kemaslahatan jiwa juga menyentuh tindakan lain yang menyakiti jiwa seperti hukuman mati. Hukuman mati saat ini bisa digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup. Kemaslahatan jiwa tidak hanya berlaku di tataran personal, tapi berlaku juga di kemanusiaan secara umum. Yang kedua adalah ada kemaslahatan akal. Pemahaman ini membutuhkan akal sehat dan pemahaman baru tentang akhlak mutlak yang dibutuhkan. Akal adalah kemampuan yang membuat manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Yang ketiga adalah kemaslahatan keturunan. Keberlangsungan hidup dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Keistimewaan manusia adalah karena manusia bisa membedakan antara anak, saudara, dan orang tua. Manusia adalah makhluk berketurunan di samping bersosial dan berpolitik. Sistem politik, sosial, dan ekonomi harus berpijak pada kemaslahatan ini. Demi kemaslahatan keturunan, perumusan etika mutlak yang dibutuhkan. Yang keempat adalah kemaslahatan harta, yaitu kebutuhan terhadap materi dalam hidup. Kemaslahatan ini berarti menjaga kekayaan agar tidak hilang dimonopoli atau tidak digunakan semestinya di hadapan globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi, moralitas, dan ajaran agama tanpa begitu semar. Oleh karena itu, etika global bisa menciptakan perdamaian dan kesejahteraan mutlak yang dibutuhkan. Yang terakhir ada kemaslahatan agama. Kemaslahatan agama perlu memerhatikan tujuan agama. Kemaslahatan agama berarti memerhatikan 4 kemaslahatan, yaitu jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kekayaan. Kemaslahatan agama diposisikan terakhir karena meneguhkan bahwa keempat kemaslahatan di atas adalah tema utama. Apakah agama mempunyai tujuan lain di luar kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, harta, dan yang berhubungan dengannya? Baik, sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Torik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Hendria Olivsia. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, karena Saudari Henry ada kegiatan, saya akan melanjutkannya. Potret hukum dan moralitas bangsa Indonesia. Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral apabila hukum belum secara konkret mengatur, sedangkan moralitas telah menuntut untuk ditransformasikan. Oleh karena itu, moralitas harus diutamakan. Hukum itu sendiri diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu untuk mencapai tujuan yang leluhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat. Akhir-akhir ini telah terjadi degradasi moral di negeri ini, di mana sesuatu yang bertentangan dengan agama dianggap benar. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama pemimpin yang mestinya harus responsif terhadap problem yang ada. Jika hukum belum ada secara jelas, sedangkan moral telah menuntut untuk ditransformasikan, seharusnya moral jadi perhatian yang paling utama. Hukum dan moral sebuah seruan etnis. Menurut K. Bertens, ada 4 perbedaan antara hukum dan moral. Yang pertama adalah hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, sanksi dan yang ketiga sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Dan yang terakhir adalah hukum didasarkan oleh kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Yang perlu saat ini sekaligus menjadi seruan etnis kita adalah perlu adanya political will dan dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada pada pemerintah saat ini. Meski bukit dan gunung akan rubuh dan langit akan runtuh, bendera supremasi harus benar-benar dipancangkan dan keadilan segera diciptakan tanpa kompromi. Problem moral penegakan hukum. Menurut Thomas Content, mengemukakan sosok hukum lebih dipakai sebagai alat pemenuhan kepentingan orang-orang kuat secara politik dan ekonomi daripada sebagai jalan terciptanya keadilan yang memberikan ruang bagi kesejahteraan rakyat dan mematrikan keagungan negara sebagai negara hukum. Problem yang mendasar dari praksis penegak hukum adalah putusan yang diambil di meja pengadilan tidak memiliki roh keadilan. Oleh karena itu, kerap dikatakan bahwa kalangan penegak hukum kita tidak memiliki nurani dan minus nilai-nilai etik dan moral. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ialah nilai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai adalah sumber
kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial. Norma sebagai patokan perilaku manusia mengalami perubahan makna. Namun demikian secara moral tetap menjadi landasan bagi perilaku manusia. Demikianlah hal moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Nilai norma dan hukum serta moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral. Pendidikan karakter dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual tidak mudah diterapkan jika tidak didukung oleh semua warga masyarakat yang pada setiap tataran kehidupan masyarakat, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Serta negara perlu menyadari bahwa membangun pendidikan karakter harus menjadi kebutuhan bersama sehingga bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat dimensional dan struktural. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Torik. Selanjutnya penutup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.